mencari pasangan yang baik untuk menikah. Cewek sekarang pada munafik ya, padahal dia sengaja kayak gitu. Iya, dia sengaja nutupin dadanya kayak gitu, padahal penampilannya yang seksi. Kalian berdua dijaga ya omongannya. Ngapain bayinya keluar pakai baju seksi? Ini pacar aku, bebas dong dia mau pakai baju apa aja. Kalau kalian manusia normal gak bakal komentarin orang lain dengan pikiran kotor kalian. Ayo kita pergi, jangan sampai mood kamu rusak. Punya pasangan Halo harus bro, bisa melindunginya duduk. dimanapun. Kenalin, ini pacar aku. Hai, salam kenal. Dia beruntung banget ya. Iya, ceweknya cantik lagi. Cantik sih, tapi kayaknya aku gak asing deh sama ceweknya. Oh iya, aku ingat. Kayaknya aku pernah pesen kamu deh di hotel itu. Kamu kenapa orang aku bercanda? Bercanda kamu ini keterlaluan ya. Yaelah, kan aku cuma bercanda aja. Oh, bercanda ya. Ya udah, aku telepon polisi ya. Biar omongan kamu ini jadi bukti kamu ini udah bohong. Aduh, jangan dong. Kan aku cuma bercanda. Minta maaf. Aku minta maaf ya. Tingkah laku jelek menentukan karakter seseorang. Kamu kenapa? Baik-baik aja kan? Aku kan lagi makan di pinggir jalan pas pulang kerja, dia nyentuh aku. Disentuh dikit aja berlebihan banget deh. Duh, emang ya, wanita zaman sekarang ini pada sok jual mahal. Padahal disentuh gitu doang aja lebay deh. Ini bukan masalah lebay atau sok jual mahal. Tindakan kalian berdua ini salah. Nggak seharusnya kalian kayak gitu sama anak kecil. Ini udah pelecehan. Ini bukan pelecehan, orang dia yang ngerayu kita. Maksud Anda apa? Ini udah jelas namanya pelecehan. Dia lagi makan sendirian, terus kalian berdua nyentuh dia. Aku nggak mau tahu ya Pak, pokoknya mereka berdua harus dikasih pelajaran. Tapi aku nggak ngelakuin apa-apa. Iya, ini bukan salah kamu, mereka yang salah. Mereka udah jahat, itu namanya pelecehan. Pokoknya mulai sekarang, dimanapun kamu berada, kamu itu harus hati-hati. Kejahatan dan pelecehan itu nggak mandang usia. Mau di mana dan siapapun itu, pasti ada aja yang namanya kejahatan. Iya, aku beruntung banget punya calon istri secantik dan sebaik kamu. Coba kalau kamu bandingin sama orang lain, nggak ada apa-apanya mereka. Setelah menikah 3 tahun, kita akhirnya menabung untuk DP uang rumah. tabungan kita cukup. Beneran? Akhirnya kita bisa beli rumah. Keesokan harinya, aku tidak bisa Ketemu menemukan nggak? ID-ku. Kamu taruh di mana? Aku nggak tahu, aku lupa taruhnya. Kenapa kamu teledor banget sih? Kalau begitu, kami akan proses. Kalau begitu, tulis nama saya dulu. Dia tidak menungguku untuk berbicara. Saat sertifikat itu keluar, aku tidak pernah melihat dia sebahagia ini. Sampai hari itu, dasar ceroboh, dia kantongin apa sih? Aku nitip tas ya, aku mau ke toilet. Kamu ngapain megang ID-ku? Oh, kamu lupa hari ulang tahunku ya? Makanya kamu cek ID-ku. Mana mungkin, aku cuma mau lihat foto jelekmu di ID. Ayo. Jangan khawatir, rumah ini atas nama aku. Aku bisa jelasin. Aku gak nyangka hubungan bertahun-tahun harus berakhir seperti ini. Ini restoran aku traktir kalian. Wah, hebat. Wah, kalian semua mau makan di sini ya? Nih, tinggal scan barcode aja, nanti menunya muncul semua di sini. Yang kamu apaan sih? Bro, istri kamu mikirinnya tentang uang mulu ya. Terus gimana ini jadinya? Kita bakal ditraktir makan gak di sini? Aku rasa kalian berdua lagi acting ya. Toko ini kan besar, kalian berdua yakin mau traktir? Aduh, gimana ya? Padahal aku pengen traktir kalian, tapi uang sewa bulanan ini belum dibayar. Gimana kalau kalian bayar sendiri-sendiri aja? Lagian bulan depan juga restoran ini bakal ditutup. Tuh kan udah aku bilang restoran ini tuh susah didapat. Udah, ayolah kita cabut. Jangan lupa datang lagi ya. Maksud kamu apaan sih? Kapan restoran ini mau ditutup? Mungkin sekarang gak bakalan rugi, tapi kalau kamu pamit, hilang semua modal kita. Kamu gak lihat berapa harga kepiting di pasaran?
Woi bro, wih kemana aja? Udah lama nih kita nggak ketemu. Pasti lagi sibuk ya? Ah, bisa aja, nggak sibuk kok. Ini mobil sewaan ya? Mobil sewaan? Orang aku belinya cash ini mobil. Tahun lalu kan bisnis aku lancar. Emangnya sekarang bisnis kamu gimana? Baik sih. Aduh, bisnis kita sekarang ini lagi nurun banget. Makanya ini mobil juga rencananya mau kita jual lagi. Kita mau beli mobil bekas aja. Semoga cepat kejual ya. Siapa yang mau jual? Udah ayo pergi. Kalian tahu gak sih rumahnya si Adit sekarang disegel tahu? Itu karena ulahnya sendiri main judi. Sekarang udah dijual, rumah juga gak ada. Hah? Judi itu adalah hal sebuah kebodohan. Hah? Iya, ketika kita kalah dalam permainan itu, pasti akan mengajak teman yang belum pernah melakukan hal tersebut untuk mengikutinya. Dan jangan pernah memamerkan kekayaan kita sama teman itu. Lebih baik diam dan melakukan hal yang positif. Udah sih, kamu gak usah ngomong kayak gitu tiap hari, aku juga tahu. Aku kayak gini demi kebaikan kamu juga. Sini bro, duduk. Hah? Bukannya itu istrinya? Kok dia sama cowok lain? Ih. Kamu ngeliat apaan? Jangan bilang kamu ngeliat sesuatu yang aneh. Coba dong bilang sama aku, bilang. Itu bro. Aduh, maaf ya tangan aku licin. Kamu gak ngeliat apa-apa kan tadi? Bro, aku tadi lihat istri kamu sama cowok lain di sana. Gak tahu itu mau kemana. Kayaknya arahnya ke hotel deh. Kamu ini gak usah ikut campur urusan dia. Bahwa dia kan temen aku. Wajar dong aku ikut campur. Kamu ini. Kamu ini sengaja kan bikin anak aku jadi gila. Gara-gara kamu dia jadi keguguran tahu. Anaknya jadi mati. Gara-gara kamu. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Ibu salah paham. Salah paham gimana? Orang anak aku yang ceritain semuanya. Kalau kamu nggak usil, anak aku juga nggak bakalan jadi kayak gini. Ini semua ulah kamu. Semuanya kacau gara-gara kamu. Kamu kok baik sama aku, selalu ngingetin aku terus. Ya kayak burung gagak, dia selalu ngasih tahu ke manusia bencana yang akan datang. Tapi manusia ini berpikir bahwa bencana itu disebabkan oleh para gagak. Makanya paling benci sama orang yang menyebarkan berita hoax. Kamu gak usah kayak gini terus. Daripada kamu ikut campur urusan hidup orang lain, lebih baik jalani hidup kamu secara lebih baik lagi. Yaudah, ayo kita beli susu buat anak kita. Taruh dulu itu. Gimana sih? Katanya dia udah bangkrut, tapi dia buka toko segala itu. Kalau bukan karena ulasan yang buruk, aku males ke restoran dia itu. Baru buka seminggu kok reviewnya jelek-jelek sih, kenapa ya? Sekarang kamu bisa lihat sendiri kan, teman kamu sendiri aja iri sama bisnis kamu yang udah berkembang ini. Dia takut kalau kamu itu lebih kaya, makanya kan aku udah bilang jangan pernah pamer. Halo? Apa? Oke, aku segera ke situ. Aku tahu suamiku gampang. Tuh, kamu lihat sendiri di sini nggak ada siapa-siapa. Ini ruangan teman kamu ya? Udah dulu ya, aku masih ada kerjaan. Itu siapa? Ya biasalah, ini simpanan aku, kamu kayak nggak tahu aja. Pokoknya kamu berdua harus rahasiain ini ya. Jangan sampai istri aku tahu. Tenang aja. Ngomong apa kamu? Kamu nutupin teman kamu yang selingkuh. Gak punya otak kamu ini. Udah ya, jangan bikin keributan di sini. Aku malu sama teman-teman aku. Ya udah, kalau gitu aku mau pergi aja dari sini. Tunggu. Bro, lain kali aja ya kita kumpulnya, aku ada urusan. Sejak kejadian ini dia mengawasiku 24 jam. Tukang pijit di sini cantik-cantik, pokoknya kita harus bersenang-senang. Kalian berdua butuh pelayanan apa dari kami? Siapa kamu yang biasa melayani aku? Mana? Biarkan dia kesini. Dia nggak datang, dia libur hari ini. Kami janji akan buat kamu nyaman hari ini. Iya, kenapa? Aku tahu kamu lagi ada di tempat pijit kan? Gimana pelayanannya? Nyaman kan? Kamu? Jadi ini semuanya ulah istri kamu. Aku nggak nyangka ya istri kamu kayak gini. Pokoknya mulai hari ini aku nggak mau berurusan lagi sama dia. Tunggu, dia malah memperlakukanku sebagai penjahat. Kali ini aku yang menang. Hebat, kamu yang beruntung hari ini. Iya dong, aku yang beruntung hari ini. Lihat nih, uang aku jadi banyak kan? Aduh, istri aku nelpon lagi. Aku pulang dulu ya. Istri kamu posesif banget deh, kayak anak kecil jadinya. Dah, pokoknya lanjutkan. Nah, gitu dong. Ayo kita lanjutkan.
Gimana kabarnya? Kapok gak sama kasus hari ini? Oh, jadi kamu yang nelpon polisi malam tadi? Kamu ini sakit ya? Aku ini udah gede. Udah biarin aku mau main sama siapa aja. Gak usah ngelarang aku. Kamu pikir aku mau ngurusin kamu? Kalau bukan karena anak kita dan aku takut kamu mati, aku gak bakalan sepeduli ini sama kamu. Udah, pokoknya bulan depan kamu harus rajin berolahraga. Kalau hasilnya baik, aku gak bakal melarang kamu lagi. Bener ya? Oke, setelah kejadian ini, aku dan temanku sudah tidak dekat. Ayo dong semangat, baru juga berapa putaran, cepet bangun. Hei nak, bangun dong. Masa kalah sama aku? Kamu masih muda loh. Ayo semangat. Ayo cepetan bangun, semangat dong, cepet lari. Bagus, buruan lari ke sana, lari ke sana. Aduh, buruan kamu lari ke sana. Aduh, iya bentar. Ini aku bakalan lari. Tenang aja. Tuangin air dulu, baru masukin susunya. Ya udahlah, kamu aja yang bikin tuh. Kamu ini seorang ayah, harusnya nggak boleh kayak gitu, harus bertanggung jawab. Cepetlah, anaknya rewel tuh. Agak kerasan dikit dong mijitnya. Kamu lagi di mana kok belum pulang? Aku mesti dinas, ini lembur. Abis ini kita keluar ya. Aku nggak bisa tidur, biasa tidur jam 1. Jangan begadang, udah tidur sekarang. Ini hari spesial ulang tahun aku, kita semua harus happy. Cheers! Lama-kelamaan sepertinya aku telah beradaptasi dengan kehidupan ini. Kamu udah berkembang ya, lari kamu semakin cepat. Iya dong, karena kan aku banyak latihan. Aku dengar katanya kamu lagi cari investor ya. Kebetulan aku punya kenalan investor, nanti aku hubungi kamu ya. Wah, terima kasih ya. Berterima kasih juga sama istri kamu, ini semua berkat dia. Kamu bisa main gak sih? Yang bener dong mainnya, bentar lagi musuh datang. Iya, ini aku bakal nyerang kok musuhnya. Sini ayah minjem mobilannya dong. Duh, masa ayah nggak dikasih sih mobilannya? Lihat deh, anak kita makin pinter ya. Iya, dia makin pinter. Itu semua berkat didikan kita berdua. Kondisi bapak sekarang sudah makin baik daripada yang lalu. Tolong pertahankan ya kesehatannya. Oke, makasih ya dok. Untung ada kamu yang selalu ngingetin. Coba kalau aku kayak dulu lagi, pasti aku nggak bakalan sehat seperti ini. Aku kayak gini juga terpengaruh sama lingkungan aku. Iya, untungnya kamu nurut sama aku. Aduh. Loh, kok kamu ada di sini? Siapa yang sakit? Suami aku muntah darah sejak dia pulang kemarin. Dokter bilang kemungkinan suami aku nggak bakal bertahan lama di dunia ini. Sekarang dia makin parah. Coba kalau misalkan dia selalu jujur sama aku, nggak pernah bohong, nggak bakalan ada kejadian seperti ini. Aku duluan ya. Untungnya ada kamu yang selalu perhatian sama aku. Kalau nggak, pasti aku bakal kayak dia. Iya, karena aku kasihan sama kamu, makanya aku nggak mau kamu kayak gitu. Aku melakukan ini semuanya demi kebaikan kamu juga. Mulai sekarang aku bakal dengerin apa kata kamu. Bukan udah beli banyak, minta gratisan timur aja nggak boleh. Meskipun satu aku juga beli. Maaf ya, maaf. Ini pak uangnya. Aku belum selesai, awas kamu ya. Apaan sih? Aku lagi belanja buat makan malam kita. Kamu itu cari uang susah. Nyebelin. Lana, jangan terlalu sibuk, ayo makan. Ini hidangannya. Lana, kamu baik banget sih. Nggak kayak istriku dandan terus. Aduh, aku dandan biar kamu nggak malu. Ayo. Aku lembur. Pak Elion belum pulang. Oh, bentar lagi pulang. Kalau begitu saya temani ya. Oke. Pak Elion benar-benar pria hebat. Bapak kan habis dipromosikan, jangan pakai dasi sederhana seperti itu. Aku nggak pandai pilih, asal pakai aja. Tapi dasi itu bisa membuat Bapak lebih bersinar lagi. Terima kasih. Aku pulang. Baru pulang. Kamu masak setiap hari selalu ini, cobain lain. Tapi kan kita harus berhemat sampai tahun depan. Aku mau beli dasi. Aduh, kita berdua itu kan lagi nabung buat nikah. Jangan beli barang-barang yang gak terlalu penting. Dasimu masih bagus kok. Meskipun aku belinya murah, tapi bahannya bagus. Warnanya juga cocok. Iya, Apa menurutmu itu udah jelek? Kalau gitu aku... nggak usah. Saya cuma mau buktikan Bapak lebih tampan daripada yang difoto.
Kok belum pulang udah malam? Saya kesini mau kasih Bapak hadiah. Jas ini saya beli khusus buat Bapak. Jabatan Bapak sudah tinggi, jadi harus lebih rapi. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Kalau begitu, sampai jumpa besok. Tunggu. Aku antar kamu pulang ya. Ini udah malam. Baik. Pak Elliot, apa Bapak udah punya pacar? Belum. Jam berapa sekarang? Kenapa baru pulang? Ayo cuci tangan terus makan. Ini hari pertamamu kerja. Kamu pasti akan sukses. Sayang, aku akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Aku akan membuatmu lebih cantik dan memberi apapun yang kamu mau. Oke, hasilkan banyak uang untuk kita berdua. Karena hanya kamu yang bekerja, aku akan merawatmu dengan sungguh-sungguh. Ayo kita menabung bersama. Kamu kalau pulang telat bilang dong, biar aku gak khawatir. Maaf ya, udah bikin kamu khawatir. Tyler, apa Bapak udah punya pacar? Belum. Tapi aku punya calon istri. Hah? Dia yang kasih dasi ini. Meskipun gak mahal, tapi kainnya sangat nyaman. Aku suka gayanya. Jadi, aku kembalikan. Kamu itu tiap hari lembur terus. Pulang malam, aku capek khawatirin kamu. Kamu bisa gak sih bikin aku gak khawatir sehari aja? Bisa. Gitu dong. Pakai filter ini, kita tebak umur kita. Wah, cantik banget ya filternya. Cantik kan aslinya. Udah tahu. Ayo sini. Ayo kita like yang banyak, biar FYP. Genit. Biarin. Elion, Dari pernikahan, jaga baik-baik putriku ya. melihat dua orang asing di luar. Maaf, selain tamu undangan dilarang masuk. Siapa itu? Sayang, itu saudaramu ya? Pergi. Elion, bukannya kamu yatim piatu? Kamu kenal mereka? Enggak. Ayo. Tahun baru tahun ini bertepatan dia bisnis ke luar negeri. Aku nggak bisa tidur. Aku selalu merasa dia menyembunyikan sesuatu. Aku punya ide. Aku mau bikin akun baru chat. Yes. Udah malam kenapa belum tidur? Istriku nggak ada di sini, jadi aku nggak bisa tidur. Terus kenapa nggak cari pacar aja? Cari pacar? Aku nggak tertarik. Aku mencintai istriku. Maaf ya maaf, aku cuma bercanda. Hari ini tahun baru tapi aku nggak bersama keluarga aku. Aku rindu ayah ibuku. Aku juga rindu orang tuaku, tapi aku tidak bisa bertemu mereka karena suatu alasan. Maksudnya? Kamu mau dengerin? Aku akan ceritakan semua kisahku. Aku berasal dari keluarga miskin di desa terpencil. Ayahku mengorbankan kakinya untuk menyelamatkan orang. Ibuku juga buta karena sakit. Dari kecil hingga dewasa, aku selalu dirundung oleh teman-temanku. Balikin bukuku. Sini kalau mau, nggak bisa ngejar ya. Cacat kayak ayahmu. Kakiku baik-baik aja. Kenapa kamu hina dia? Belajarlah dengan giat di kota. Jangan khawatirkan aku dan ayahmu. Hah? Mah, saat itu nanti aku udah kerja dan kita tinggal di kota ya. Suatu hari, aku membawa pacarku pulang. Jadi, Aku kira sudah berapa pacarku lama akan kamu menerima pacaran sama kondisi Elia? keluargaku. 3 bulan. Ini, makan buahnya. Kita tanam sendiri. Ayo, dimakan. Sayang,
Kenapa kamu gak pernah kasih tahu kondisi keluargamu? Papamu cacat, mamamu buta. Gimana kalau anakku nanti bermasalah di masa depan? Kamu pergi. Elion, ini pasti gara-gara kami. Pasti ini gara-gara kami. Bilang saja. Orang tuamu ini membuatmu susah. Ma, makasih ya udah dengerin aku. Aku offline dulu, sampai jumpa. Aku gak bisa pulang, aku buru-buru. Mereka bilang semua anak tidak menyukai orang tuanya yang miskin. Elion, aku mengerti dirimu. Aku mengerti kesulitan orang tuamu. Tapi jika seperti ini, kamu membuatku merasa bersalah. Ayo makan. Ini. Kenapa kamu ada di sini? Siapa? Istrinya Elion. Pak. Menantu perempuanku. Maafkan aku. Berdiri. 多少年来来，夙夜深深的纪念，无地去又找不起。 Di dini hari pukul 2 hari itu, ada seseorang yang memanggil namanya terus-menerus. Apakah itu adalah mantan pacarnya? Aku pun juga tidak tahu. Kamu tidur dulu ya, aku turun ke bawah lihat orangnya. Elang? Aku tahu, mereka sebelumnya bersama selama 5 tahun. Bahkan mereka juga sudah mengenal dari kecil. Tapi aku tetap khawatir mereka akan kembali bersama. Jadi aku berpikir untuk turun ke bawah dan berpenampilan lebih baik darinya. Aku juga ingin menjadi layak, tapi aku tidak menyangka. Pak Sapam, tolong ya ini, kayaknya dia minum kebanyakan ini. Tolong ditangani ya. Dia terlalu berisik dari tadi, mengganggu waktu istirahat saya bersama pacar saya di rumah. Tolong ya Pak bantuannya. Tak kusangka, dia malah mementingkan diriku. Ternyata selama ini hanya ketakutanku saja. Dan kini pun aku semakin yakin untuk menghabiskan sisa waktuku bersamanya. Kenapa kau diam saja? Aku sudah mati. Aduh, HP-ku macet. Gak bisa main, jangan susahin HP orang. ini macet banget. Aku pulang. Ini list untuk keinginanmu. Kalau semua targetnya sudah dicapai, aku hadiahi HP baru. Setiap selesai 1 diconteng. Kalau semua selesai ada HP baru deh. Yang bener nih. Tepatnya ya ucapan ayah. Ibu yang jadi saksi. Kalau dia nggak memenuhi janjinya, aku yang marahin. Oke. Yes. Aduh, hal begini mana boleh ibu yang lakukan. Biar aku yang nyuci ya. Beli HP, beli HP, beli HP. Yes. Aku sudah kenyang. Kerjakan PR. Jangan pilih-pilih makan. Bereskan barang-barang sendiri. Ini. Maju dong. Jam 8 aku harus tidur. Setiap hari harus tidur sebelum jam 8. Lihat, tinggal 1 lagi beres deh. Ayah akan belikan aku HP baru. Sebentar lagi ujian akhir. Apa kamu percaya diri? Mentari belakangan ini sangat rajin. Nilai 90 mudah saja. Percaya pada diri sendiri. Ayah, ibu. Ayah, ibu.
Ayah, semua targetnya sudah tercapai. Mana HP yang ayah janjikan? Laci pertama di kamarmu. Sana lihatlah. Wah, bagus! Ayah keren banget. Ini benar-benar ponsel baru. Belajar yang rajin ya. Wah, Suka nggak? Ini model keluaran terbaru. suka. Kamu pria kedua yang memberiku HP. Emang siapa yang pertama? Dia. Oh, ayah, ibu. Ini pacarku Ardian. Halo Paman dan Bibi. Aduh, kau ini kenapa? Nggak apa-apa. Akhir bulan kamu teman aku pulang temui ayah dan ibu ya. Oke. Si Ardian ini orang yang lumayan. Tapi kampung halaman dia jauh banget. Sejauh itu, apa kau sudah pertimbangkan? Iya, Mentari. Ayahmu dan aku cuma punya kamu satu putri. Kalau kamu jauh dari kami, gimana kalau ayahmu dan aku sudah tua? Coba bilang. Aduh, bisa nggak sih kalian jangan ungkit jauh terus? Sekarang tas baru taksi begitu maju. Kok kau jawab begitu sih? Masa kami nggak bisa mengaturmu? Kalau merasa hebat pergi saja sekarang. Seharusnya aku pergi, seharusnya aku nggak pulang teman kalian. Enggak, Mentari. Kasih barang-barang, kita pergi. Ini list untuk keinginanmu. Kalau semua targetnya sudah dicapai, aku hadiahi HP baru. Tapi kampung halaman dia jauh banget. So itu, apa kau sudah pertimbangkan? Kamu begitu jauh dari kami, gimana kalau ayahmu dan aku sudah tua? Mentari? Mentari? Ah? Mikirin apa? Sayangku, aku mau belikan mobil untuk ayah dan ibuku. Boleh. Lagi pula kita sekarang gak butuh uang. Kalau gitu, ayo kita beli mobil. Oke. Aduh, putrimu sudah mau pergi. Kenapa kamu gak antarkan? Aduh, cuacanya panas. Kami bawanya banyak begini. Kemungkinan sampai di stasiun. Bisa panas sampai kulit mengelupas. Tunggu di lantai bawah. Aku bawa mobil. Ibu, ikut juga ya antarkan kami? Iya, oke. Ayo naik. Ayah, turun. Hah? Aduh, ayo turunlah. Kau ini ngapain lagi? Tada! Silakan lihat ini. Datang untuk memenuhi keinginan ayah. Kau yang beli ya? Cobalah. Paman. Oh, coba aku lihat ya. Aduh. Ini benar-benar kalian yang beli ya? Ayo naik cobalah. Ibu duduk di samping ya. Oke. 9 ini diubah oleh dia sendiri. Dia cuma dapat 71. HP-nya sudah terlanjur beli. Nanti aku taruh di lacinya saja. Belakangan ini dia begitu rajin. Anggap saja hadiah untuk kemajuannya. Pacar Mentari orang Human. Orang sana suka makan pedas. Kau masukkan lebih banyak. Apa Mentari bisa terbiasa ya? Selera anak ini sama sepertimu. Gak suka makan pedas. Selera kan bisa berubah. Lagian, mereka di luar kota perkembangannya sangat baik. Mungkin bakal tinggal di sana. Jangan sungkan ya. Ayo. Makan yang banyak ya. Terima kasih. Jangan sungkan.